Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar yaitu statistika, di mana yang kita pelajari adalah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi misalkan ada data yang diberikan adalah data berat badan dari 30 siswa, datanya sebagai berikut. Nah, kalau data ini ingin didistribusikan dalam bentuk frekuensi yang berkelompok, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan itu adalah sebagai berikut. Jadi, langkah yang pertama itu ya, kita harus menentukan rentang atau range. Yang biasa disimbolkan dengan R. Rumusnya itu adalah seperti yang saya sudah pernah berikan sebelumnya, yaitu data terbesar atau tertinggi dikurangi dengan data terkecil. Nah, dari sekelompok datum ini kita akan mencari rentangnya, di mana data tertingginya adalah ini ya, 50 ya. Jadi data tertinggi itu 50 dikurang data terkecil itu datum terkecil ya, datum terkecilnya itu ini ya, 25 ya. Tidak lagi di bawahnya ya, 25 itu 25, maka rentangnya adalah 25. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan banyak kelas. Jadi banyak kelas yang biasa dinotasikan dengan huruf K, yaitu cara mencari kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, dari data ini ya, ada berapa ukuran datanya adalah 30. Jadi N-nya di sini adalah 30. Oke, tunggu sebentar ya. Saya cari dulu dengan menggunakan kalkulator log 30. Nah, baik, ternyata log 30 itu adalah 1,47. Jadi banyak kelasnya adalah 1 ditambah 3,3 log 30. Ini sama 1 ditambah 3,3 log 30 itu adalah 1,47. Ini 1 ditambah 3,3 dikali 1,47 itu adalah yaitu 4,85 ya. Jadi di sini sama dengan tambah 1 yaitu 5,85. Ini kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya adalah 6. Langkah yang ketiga adalah kita harus menentukan panjang kelas. Jadi langkah ketiga adalah panjang kelas. Panjang kelas ini biasanya dia disimbolkan dengan P ya. P rumusnya itu adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Nah, R-nya adalah 25 ya. Kemudian kelasnya adalah 6. Ini 25 dibagi 6 itu 4 ya. 4, ya, 4,3. Oke. 4,3 ini, nah panjang kelas ini biasanya dia ini kalau dibulatkan sama dengan 4. Jadi dia dibulatkan ke bawah.
Nah, selanjutnya tetapi begini ya, tetapi 4,3 ini boleh dibulatkan ke bawah 4, boleh juga dibulatkan ke atas ya. Ini sama dengan, jadi boleh 4, boleh juga ini sama dengan 5. Jadi nanti panjang kelasnya boleh 4, boleh juga 5. Yang penting sudah lebih dari 4 boleh dibulatkan dari 5. Apalagi kalau misalnya 4,5 ke atas. Baik. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat tabel frekuensinya. Jadi tabelnya itu adalah seperti ini ya. Saya buat tabelnya dulu. Ini. Ya. Di sini adalah nilai. Di sini adalah frekuensi. Nah, pada kolom nilai ini, nilai yang pertama yang akan pada kelas pertama yang akan kita buat adalah, jadi datanya diperhatikan ya. Di sini data ini memuat yang paling terkecil adalah 25. Jadi kita bisa memulainya dari 25, bisa juga dimulai dari satu angka di bawah daripada nilai X datum terkecilnya. Jadi datum terkecilnya 25. Saya bisa memulainya di sini 24 ya. Boleh juga 25, dimulai dari 25. 24 sampai, jadi panjang kelasnya adalah 5 ya. Jadi kita berhitung mulai dari 24 itu dengan 24, kemudian 25, 26, 27, 28. Jadi panjang data atau panjang kelas itu sebanyak 5, yaitu dari 24 sampai 28. Kemudian dari 29 sampai ini 28 tambah 5 jadi 33. Di sini 34 sampai 38. Di sini 39 sampai 43. Di sini 44 sampai 48. Kemudian di sini data 49 sampai 53. Nah, sekarang kalau misalnya sudah dibuat tabel seperti ini, maka langkah berikutnya adalah menentukan frekuensinya. Baik, kita mulai dari kelas pertama. Jadi namanya kelas ya. Ini kelas pertama ya. Ini kelas 1 ya. Ini kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi banyak kelas adalah 6 ya. Nah, sekarang kita menentukan frekuensinya setiap kelas. Kita mulai dari kelas pertama dari 24 sampai 28. Mari kita lihat nilai 24 sampai 28. Artinya 25 masuk 1, 28 juga masuk 2. Kemudian 3, 4, 5, 6. 6 saja, ulangi 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi nilai yang bergerak dari datum ya, yang berada pada rentang 24 sampai 28 itu adalah 7. Nah, kemudian kita mulai lagi dari 29 sampai 33. Mana 29? Sampai 33. Artinya 30 masuk ya. 1, 2, 32 yang masuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Jadi ada 9 datum. Frekuensinya 9. Nah, begitu juga seterusnya. Caranya adalah dengan cara yang sama. Ini kelas ke
2. Nah, dengan cara yang sama tadi ya, untuk menemukan kelas 1, frekuensi kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga kita menemukan 8, kelas keempat 4, kelas kelima itu ada 6, ada 1 frekuensinya, dan kelas 6 juga 1 frekuensinya. Jumlah keseluruhan frekuensi itu adalah 30, yaitu sebanyak data. Nah, seperti inilah kemudian cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi kembali diingat, langkah-langkahnya ada 3. Ini dicari dulu rentang, dicari banyak kelas, ditentukan panjang kelas, kemudian setelah itu kita membuat tabelnya seperti ini. Di sini nilai yang pertama adalah bisa datum minimum atau datum minimum dikurang 1 sampai dengan data sudah memasuki data maksimum. Jadi 49 sampai 53 itu kita sudah stop di sini karena maksimum data itu adalah 50 ya. Jadi X max-nya itu nilai tertingginya adalah 50. Sehingga ketika sudah masuk di kelas ke-6 yaitu 49 sampai 53 itu sudah stop datanya. Ada kemungkinan kalau misalnya sebarang datanya ada data pencilan, beberapa data pencilan, karena sebelumnya kita sudah menentukan bahwa ada 6 kelas, tetapi boleh saja di sini itu hanya 5 kelas, itu masih masuk sebagai batas toleransi. Boleh juga di sini kelasnya menjadi 7, yang sebelumnya hanya kita patok 6, tiba-tiba setelah diurai dalam bentuk tabel frekuensi berdistribusi, frekuensi berkelompok, maka itu boleh yang tadinya 6 banyak kelas itu tiba-tiba di sini mengharuskan kita 7, itu masih ditolerir sebagai sebuah analisa statistik yang benar. Saya kira seperti itu untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Silahkan disimak dan dipelajari dengan baik. Semoga bermanfaat. Matematika keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.